Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Walina. Saya dari kelas 2E. Di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu objek orientasi programming atau disebut OOP. Jadi dalam mata kuliah PPL atau perancangan perangkat lunak ada sebuah materi yang berjudul dengan objek orientasi programming. Jadi di sini ada apa itu Object Oriented Programming atau OOP? OOP adalah paradigma pemrograman berfokus pada konsep objek. Objek adalah unit dalam pemrograman yang memiliki atribut atau data properti dan perilaku atau metode fungsi. Jadi dengan OOP ini pemrograman dikembangkan dengan membangun objek-objek yang saling berinteraksi sehingga kode lebih modular atau mudah dikelola dan dapat digunakan kembali. Jadi ada di dalam OOP ini konsep utama adalah 4 pilar utama dalam OOP. Yang pertama ada encapsulation atau enkapsulasi, yang kedua ada inheritance atau pewarisan, yang ketiga ada polymorphism atau polymorphisme, yang keempat ada abstraksi atau abstraction. Nah, yang pertama tadi ada encapsulation. Encapsulation adalah proses membungkus data dan metode dalam satu entitas yang disebut objek serta mengontrol akses terhadapnya. Contohnya ada variabel dalam objek dapat dibuat private agar tidak dapat diubah langsung dari akses luar. Ada juga akses terhadap variabel dilakukan melalui getter dan setter. Analoginya seperti ini. ATM memiliki data saldo yang hanya bisa diakses melalui proses ditentukan, misalnya dengan memasukkan PIN. Habis itu yang kedua ada inheritance atau pewarisan. Pewarisan memungkinkan sebuah kelas atau kelas anak untuk mewarisi properti dan metode dari kelas induk atau parent class. Jadi di sini membuat kode lebih efisien dan dapat digunakan kembali. Contohnya ada kelas, misalnya ada kelas hewan dengan properti nama dan usia, ada kelas kucing yang diwarisi atribut dan metode dari kelas hewan, tetapi memiliki perilaku tambahan seperti menggonggong. Nah, analoginya seperti ini. Seperti seorang anak yang mewarisi sifat dari orang tuanya tetapi bisa memiliki sifat tambahan yang unik. Yang nomor 3 ada polymorphism. Polymorphisme adalah memungkinkan suatu metode memiliki banyak bentuk. Contohnya metode suara pada kelas hewan dapat memiliki implementasi yang berbeda pada kelas kucing menggonggong dan anjing menggonggong. Jadi satu fungsi bisa digunakan untuk banyak tipe yang berbeda. Analoginya seperti ini. Seperti kata buka yang bisa berarti buka pintu, buka buku, buka botol, tergantung konteksnya. Yang keempat ada abstraction atau abstraksi, yaitu sebuah konsep yang membunyikan detail implementasi yang tidak perlu dan hanya menampilkan fitur terpenting kepada pengguna. Contohnya kelas abstrak, dalam pemrograman Java atau Python yang hanya mendefinisikan kerangka kerja, tetapi implementasi detailnya adalah subclass. Saat menggunakan mobil, kita hanya perlu tahu cara menghidupkan mesin tanpa perlu tahu cara kerja internalnya. Analoginya seperti ini. Seperti cara kerja TV, kita hanya memilih tampilan menekan tombol tanpa perlu tahu bagaimana sinyal dikonversi menjadi gambar. Nah, contoh kode di dalam Python tuh banyak. Contohnya ini. Ada kelas hewan, hashtag parent class, def in, self atau self nama sama dengan nama. Nanti kodenya saya sertakan di atas. Keuntungan menggunakan OOP adalah kode lebih terstruktur, mudah dipahami dan dikelola, dapat digunakan kembali atau mengurangi duplikasi kode, lebih mudah dikembangkan, dapat menambahkan fitur tanpa mengubah kode yang sudah ada, lebih aman, data dapat dilindungi menggunakan enkapsulasi. Kesimpulannya adalah OOP adalah paradigma pemrograman berbasis objek yang terdiri dari enkapsulasi, pewarisan, polymorphisme, dan abstraksi. Dengan OOP, pemrograman menjadi lebih modular, efisien, dan lebih mudah dikembangkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.